Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan jalan-jalan ke kota Sipirok, sebuah kota kecil yang menjadi ibu kota Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Perjalanan kita awali dari kota Padang Sidempuan, berjarak sekitar 35 km, sekitar 45 menit atau 1 jam perjalanan. Sipirok dikenal dengan keindahan alamnya yang dikelilingi oleh pegunungan serta udaranya yang sejuk. Daerah ini memiliki banyak destinasi wisata alam seperti pemandian air panas, perbukitan hijau, kuliner tradisional, dan lain sebagainya. Sipirok juga terkenal dengan kopi dan teh khasnya yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Oke pemirsa, perjalanan kita dari kota Padang Sidempuan ke kota Sipirok ini melintasi jalur utama lintas Sumatera. Nah teman-teman, kita akan berhenti sebentar di daerah sini untuk membeli sedikit perbekalan ya, berupa kue-kue. Ya, di sini banyak disediakan atau menjual berbagai macam kue-kue ya, teman-teman. Jadi di sini biasanya banyak pengendara yang singgah ataupun berhenti sebentar untuk membeli kue-kue sekalian berhenti sejenak untuk istirahat, meregangkan otot-otot. Oke, setelah memilih beberapa jenis kue, kita akan melanjutkan perjalanan ini. Oke, mari kita lanjutkan perjalanannya. Dan nanti juga di depan sana kita akan berhenti sebentar ya. Di tempat ada namanya rest area ya. Dia berupa masjid yang memang biasanya disinggahi oleh pengendara untuk sekedar beristirahat juga ya, atau memang masjid ini terkenal sebagai rest area. Jadi di sini nanti memang banyak para pengendara yang singgah pada saat jam-jam sholat ya teman-teman. Mereka singgah untuk melaksanakan ibadah sholat atau juga untuk beristirahat, karena di tempat ini ataupun di masjid ini memang dipersilahkan bagi para musafir atau pengendara untuk singgah, karena selain untuk sholat, para pengunjung juga bisa menikmati minuman yang disediakan oleh pihak masjid di sini ya, secara gratis. Inilah penampakan tempat yang disediakan untuk pengendara atau musafir beristirahat sambil menikmati minuman yang disediakan, kopi ataupun teh ya.
Dan jangan lupa setelah itu gelas atau sendoknya dicuci sendiri dan dikembalikan ke tempat semula. Seperti ini ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa. Masjid ini terletak di desa Pargarutan ya teman-teman. Oke, baiklah sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan. Perjalanan dari kota Padang Sidempuan menuju kota Sipiro ini sangat menyenangkan. Melewati beberapa desa-desa kecil, kita akan disuguhi dengan pemandangan yang hijau di sepanjang jalan dengan udaranya yang sejuk. Bahkan di beberapa tempat atau spot tertentu, kita akan disuguhkan dengan pemandangan pegunungan yang indah. Karena kota Sipiro ini memang berada di daerah pegunungan, memiliki tanah yang subur dan iklim yang sangat sejuk, yang sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan. Sekarang kita melewati markas Brimob Batalion C yang berada di Pargarutan. Sebagai informasi ya teman-teman, markas Brimob ini berfungsi dan bertugas untuk menjaga keamanan, terutama dalam situasi khusus yang memerlukan penanganan yang cepat dan terlatih, seperti pengamanan kerusuhan, penanganan terorisme, serta operasi-operasi keamanan lainnya. Begitu ya teman-teman, sekedar sedikit informasi dari saya. Kita lanjut. Ya teman-teman, ini markas Brimobnya luas sekali ya. Ini masih kita lewati. Indah sekali ya teman-teman. Kita juga melewati Mes Pemprovsu Sipiro. Dan di sekitarnya kita lihat masih banyak lahan-lahan kosong yang kemungkinan akan dibangun atau direncanakan untuk dibangun sebagai fasilitas-fasilitas tertentu. Ini guys, kita lihat situasi jalannya, terlihat lengang dan sepi. Kondisi jalanan seperti ini sangat mengasihkan saat kita berkendara, karena kita dapat lebih menikmati perjalanannya, melihat pemandangan-pemandangan. Eits, sebentar guys. Sepertinya ada yang nantangin saya balapan. Tuh di depan. Maaf ya Pak, saya duluan. Sekarang kita akan melewati kantor Mapolres Tapanuli Selatan. Ini juga luas sekali ya teman-teman. Bisa kita lihat. Tuh, begitu luas dan besar. Dibangun di atas lahan seluas 4,7 hektar. Berdampingan dengan komplek perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan. Inilah dia. Sekarang kita memasuki komplek perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan. Memiliki luas area sekitar 70 hektar.
Lokasi ini berada di kawasan Danau Situmba Sipirok yang dikelilingi oleh pegunungan dan alam yang indah. Ini kawasan merupakan pusat administrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Selatan. Komplek ini menampung berbagai kantor pemerintahan, termasuk kantor bupati, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Ini lihat guys, ada masjidnya. Akan kita ulas nantinya. Sekarang mari kita menuju ke atas lagi untuk melihat bagaimana suasana kantor bupati. Kantornya ini terletak di areal paling tinggi ya guys ya. Nah, beginilah penampakan dari beberapa kantor. Setelah ini kita akan menuruni jalanan melewati masjid yang tadi udah kita ambil gambarnya ya guys ya. Nah, ini mulai kelihatan lagi penampakan masjidnya. Masjid ini namanya adalah Masjid Sahrun Nur ya para sahabat. Salah satu keunikan dari masjid ini adalah karena terletak di daerah yang cukup tinggi. Karena Sipirok sendiri berada di kawasan pegunungan dengan ketinggian sekitar 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Sekarang ayo kita datangi masjid ini lebih dekat lagi. Dengan lokasi masjid yang terletak di daerah ketinggian ini, masjid ini memberikan suasana yang sejuk karena udaranya yang segar dan bebas polusi. Ketinggian ini juga memberikan pemandangan alam yang indah yang menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat yang nyaman untuk beristirahat dan merenung. Masjid ini biasa dikunjungi oleh warga setempat maupun pengunjung yang datang ke Sipirok dan menjadi salah satu landmark yang penting di kota ini. Demikian ulasan singkat kita tentang Masjid Sahrun Nur yang terletak di Jalan Raya Sipirok. Selanjutnya kita akan mengunjungi Menara Pandang, yang juga salah satu destinasi wisata yang menawarkan pemandangan indah di kawasan Danau Situmba, Sipirok, Tapanuli Selatan. Dari puncak menara ini, pengunjung bisa menikmati panorama alam yang memukau dengan landscape perbukitan yang hijau, lembah, serta kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di kejauhan. Ini bisa kita lihat teman-teman ya, menara pandangnya sudah semakin dekat. Dan itu di sana ada tulisannya Menara Pandang Kebun Raya Sipirok.
Langsung saja kita naik menuju ke atas ya teman-teman. Untuk biayanya dipungut 10.000 per orang. Untuk mencapai ke atas menggunakan lift ya teman-teman. Kita akan langsung menuju ke lantai 6. Ya, itu adalah lantai yang tertingginya. Sekarang kita sudah berada di dalam lift. Bisa kita lihat itu liftnya sudah mulai berjalan. Sudah di lantai 5, lantai 6, dan tada! Inilah teman-teman pemandangan alam dari puncak Menara Pandang. Dari ketinggian ini kita bisa puas memandang pemandangan alam yang begitu luas terbentang. Begitulah teman-teman liputan kita tentang Menara Pandang yang ada di kota Sipiro. Sekarang mari kita nikmati jajanan yang tadi kita beli. Mari kita coba bagaimana rasanya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiada duanya. Luar biasa teman-teman. Rasanya enak. Ya mungkin karena saya lapar. Lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan sekitar pukul jam 12 siang. Kita akan makan siang terlebih dahulu. Rencananya kita akan makan siang di sini dengan menu khas daerah. Beberapa menu khas daerah sini diantaranya adalah holat dan sinyar-nyar. Holat adalah hidangan berupa sup ikan yang memiliki cita rasa unik karena dimasak dengan menggunakan kulit kayu balaka sebagai salah satu bumbu utamanya. Jadi keunikan masakan holat ini ada pada rasanya yang khas, perpaduan antara gurih ikan bakar dan aroma rempah alami. Selain holat, ada lagi menu masakan khas lainnya, yaitu sinyar-nyar. Bisa dibuat dari bahan daging ataupun ikan. Nah, sepertinya kita akan makan siang di sini saja. Sepertinya tempat ini cocok ya. Mudah-mudahan menu yang kita cari terdapat di rumah makan ini. Namanya Saung Lembah Simago-mago. Kita lihat menunya. Oh, ternyata ada ya guys. Ternyata holat dan sinyar-nyar adalah menu utamanya. Oke, sudah kita pesan menunya. Sambil menunggu kita melihat-lihat di sekeliling. Sudah terhidang makanan yang tadi kita pesan. Nah, ini sudah terlihat holatnya ya guys. Nah, ini yang dinamakan holat. Dia berupa sup ikan. Di sini seperti ikan mas ya. Dimasak dengan menggunakan kulit kayu balaka dan diberi bumbu tambahan lainnya seperti bawang, cabai, serta kemiri. Dan inilah yang namanya sinyar-nyar. Ini merupakan ikan mas yang dibakar, yang dilumuri dengan sambal khas karena ada bahan tambahan seperti daun salam atau andaliman. Jadi aromanya khas.
dengan rasa yang gurih, pedas, dan sedikit berlemak. Yuk teman-teman, mari kita makan. Makan siang sudah selesai, mari kita lanjut perjalanan. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki pusat kota Sipiro atau pasarnya. Terlihat cuaca hari ini sangat cerah sekali. Mudah-mudahan cuaca hari ini akan tetap cerah ya, tidak berubah hingga nanti sore. Karena kita akan ada lagi kunjungan di beberapa tempat lainnya. Saat hendak memasuki kota, mulai terlihat beberapa rumah makan yang berada di pinggir jalan yang tersedia bagi pengendara untuk singgah, untuk makan maupun untuk melepas penat. Sekarang kita berada di pusat kota Sipiro atau di pusat pasar Sipiro. Nah, inilah penampakan dari pusat kota Sipiro ya, teman-teman. Kita melewati ini alun-alun kota. Dan jalan yang kita lalui ini adalah jalan utama lintas Sumatera ya, teman-teman. Apabila kita terus, maka kita akan sampai ke kota Medan. Nah, ini ada satu lagi ikon kota Sipiro. Salah satu masjid tertua ya di kota Sipiro. Ayo kita singgahi sebentar. Kita akan rehat sejenak di sini sambil menikmati jajanan atau oleh-oleh khas Sipiro. Ini ada yang jual keripik talas, kita coba beli. Harga keripik sambalnya ini 10.000 sebungkus. Bisa lebih, bisa juga kurang, tergantung porsi. Yuk, mari kita cicipi keripik sambalnya. Mantap! Mari kita lanjut lagi perjalanannya. Sekarang kita akan menuju ke Tor Simago-mago. Tor itu artinya bukit ya teman-teman. Jadi ini kita akan mendaki bukit. Kita sudah sampai di puncak bukit Tor Simago-mago. Ini juga adalah salah satu destinasi alam di Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang menawarkan pemandangan indah dari ketinggian. Dari puncaknya, pengunjung dapat melihat hamparan perbukitan, lembah hijau, serta desa-desa di sekitar Sipiro. Di bukit ini, Tor Simago-mago, udaranya sejuk karena berada di ketinggian. Bisa kita lihat ya kawan-kawan, itu kabut mulai turun. Sebentar lagi bukit ini akan diselimuti oleh kabut. Baiklah teman-teman, sekian saja dulu liputan kita tentang kota Sipiro. Sebelum pulang, kita akan singgah sebentar di salah satu kafe di bawah bukit ini untuk sekedar menikmati kopi atau teh untuk relaksasi tubuh. Oh ya, sebagai informasi, lokasi kafe ini tepat berada berhadap-hadapan dengan bukit Tor Simago-mago. Jadi pas sekali untuk menikmati sore hari atau senja hari. Kita bisa menikmati segelas kopi sambil menikmati juga pemandangan bukit. Demikian saja dulu ya teman-teman.
Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.